أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السابقين بالإيمان. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, dengan izin, dengan keridhaan, dengan taufik dan pertolongan Allah, kita semua dapat melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dan penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan adanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat beribadah dan menghamba kepada Allah, Allah istiqomahkan sampai kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yasin ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu qawlan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada umumnya manusia mendapatkan salam, mendapatkan ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika mereka selamat di akhirat dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada manusia-manusia dari hamba Allah
yang mendapatkan salam khusus dari Allah, namun manusia itu masih berada di dunia. Mereka sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan bahwasanya ada umat baginda Nabi Musa alaihissalam yang sudah beribadah selama 350 tahun lamanya. Ketika itu baginda Nabi Musa alaihissalam sedang melihat keadaan umatnya dan dilihatlah ahli ibadah ini. Kemudian Nabi Musa mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Wahai ahli ibadah, sudah berapa lama engkau beribadah kepada Allah?" "Wahai Nabi Musa, aku telah beribadah kepada Allah selama 350 tahun lamanya. Namun di hati ahli ibadah ini ada perasaan ingin mengetahui bahwasanya apakah Nabi Musa alaihissalam itu tahu posisinya di surga karena amal ibadahnya yang dilakukan selama ini. Ada sedikit hati yang merasa lebih baik daripada yang lainnya. Ada sedikit perasaan dalam hatinya untuk mengetes keilmuan Nabi Musa alaihissalam. Karena ditanya oleh umatnya, maka Nabi Musa alaihissalam menjawab setelah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkaget Nabi Musa dengan jawaban dari Allah, yang ternyata jawaban dari Allah Jalla wa'ala ketika itu adalah, "Sampaikan wahai nabiku Nabi Musa, bahwasanya ahli ibadah itu tempatnya adalah di neraka yang paling dalam, dan dia akan kekal selamanya di neraka itu." Maka disampaikanlah oleh baginda Nabi Musa alaihissalam. Setelah mendengar hal ini, maka ahli ibadah yang sudah beribadah 350 tahun lamanya tadi itu sangat bersedih, kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan bertafakkur, memikirkan kenapa dia beribadah kepada Allah selama 350 tahun namun tetap saja masuk ke neraka yang paling dalam, bahkan kekal di dalamnya. Setelah bertafakur, maka ternyata didapati jawabannya yang pertama adalah karena akhlaknya yang tidak baik kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan mengetes apakah Nabi Musa itu tahu mengenai posisinya di surga nanti. Yang kedua, ada perasaan lebih baik dari orang lain. Itu yang menyebabkannya habis, walaupun ibadahnya 350 tahun musnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada sedikit rasa sombong dan tidak berakhlak kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian setelah didapati hasil dari bertafakurnya, yang pertama harus meminta maaf kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah dirinya menemukan dan dirinya bertekad, nanti kalau berjumpa dengan Nabi Musa, aku akan meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Kalau aku ini nanti dimasukkan ke dalam neraka, biarlah aku saja yang di neraka, dan Allah ciptakan aku sebesar-besarnya manusia, sehingga seluruh pintu neraka itu tertutup. Tidak ada lagi yang dapat memasuki neraka melainkan hanya diriku saja. Biarkan semua makhluk Allah itu selamat. Biarkan semua makhluk Allah itu tidak ada lagi yang masuk neraka. Aku rela berkorban, mau berkorban, siap berkorban. Biar aku saja yang masuk neraka dan makhluk Allah semuanya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertafakur, maka dia datangi Nabi Musa alaihissalam, kemudian menyampaikan hasil tafakurnya tadi. Yang pertama adalah meminta maaf kepada baginda Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua memohon agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan dirinya saja yang masuk ke nerakanya Allah, jangan ada makhluk Allah yang masuk ke neraka.
dengan sebab sikap hati yang menginginkan seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah, baik manusia, jin atau apapun juga, yang ingin hatinya itu agar mereka semua selamat di hadapan Allah, ingin agar tidak ada lagi yang masuk neraka, rela berkorban bahwa dirinya sajalah yang dibiarkan masuk neraka, jangan selain dirinya. Maka dengan sikap hati yang ingin selamat semuanya inilah, maka Allah angkat derajatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berfirman kepada baginda Nabi Musa alaihissalam ketika itu, sampaikan wahai Nabi Musa kepada dirinya bahwa sekarang aku mencintainya, ku angkat dirinya menjadi kekasihku, dan ku tempatkan dia bersama para nabi-nabi dan rasul-rasul, terutama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgaku yang tertinggi. Ahli ibadah ini adalah umatnya Nabi Musa, namun diangkat setinggi-tingginya oleh Allah derajatnya sehingga dapat di surga tertinggi bersama para nabinya Allah, para rasulnya Allah. Bahkan Allah sandingkan dengan kekasih utamanya, yaitu Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sikap hati yang ingin agar seluruh makhluk Allah itu selamat di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, selama kita hidup di dunia, kita sering mendengar salam. Ketika masuk rumah kita mengucapkan salam, ketika hendak berjumpa kita mengucapkan salam, berpisah pun demikian, memulai ceramah dengan salam. Sepertinya salam itu sudah menyebar. Namun kenapa rasa sayang itu, rasa cinta itu kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga timbul di antara kita, sehingga timbullah rasa agar semua makhluk Allah itu selamat di hadapan Allah. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajat hadisnya adalah mutawatir di atas sahih. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhun tahabbabtum afshus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang ketika kalian menjalankannya maka akan saling mencintai dan menyayangi di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam itu sudah menebar di negara kita, namun kasih sayangnya belum menebar dengan merata. Ketika ada saudara kita yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, masih saja kita sakit hatinya, masih saja kita hasud dan iri kepadanya, masih saja menginginkan hilangnya kenikmatan itu pada sahabat dan saudara kita itu. Kenapa kita tidak senang? Kenapa kita tidak malah bersyukur kepada Allah akan nikmat dari Allah untuknya? Bukankah seharusnya hati kita itu menginginkan agar semua makhluk Allah itu selamat, salam sejahtera, salam mendapat rahmat dari Allah, salam mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 golongan manusia terkait dengan salam. Yang pertama, hanya sekedar ucapan salam saja. Yang kedua, mereka mulai salam dengan niat menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW berupa salam lillahi ta'ala. Maka salamnya bernilai ketakwaan di hadapan Allah. Golongan yang paling tinggi salamnya dan berhak mendapat anugerah salam dari Allah, baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat nanti, adalah mereka yang sebelum mengucapkan salam, hatinya berniat menjalankan perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa menyebarkan salam lillahi ta'ala, disertai dengan hati yang penuh harap dan berdoa kepada Allah agar siapapun yang diucapkan salam olehnya mendapatkan salam dari Allah.
mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang paling tinggi derajat salamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, anak keturunan kita semua, dan semoga semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dunianya, selamat alam barzakhnya, selamat akhiratnya, semua mendapatkan rahmat dari Allah taala, semua mendapat keberkahan dari Allah taala, semua tidak ada yang disiksa dengan siksaan-siksaan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.